belum juga usai ya guys, tapi berbagai bencana sudah banyak melanda tanah air. Yang bikin menyedihkan lagi guys, bencana alam itu banyak menelan korban jiwa. Yang terbaru dan teranyar tentu tragedi bencana alam tanah longsor yang menerjang Pekalongan, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Tentu aja kita harus ikut prihatin dan empati kepada keluarga para korban ya guys. Bicara tanah longsor, tahukah kamu bahwa longsor Pekalongan kemarin itu bukanlah longsor terparah yang pernah terjadi di Indonesia guys? Coba kita cekidot 5 longsor terparah itu ya. Secara jumlah korban, posisi kelima ada longsor Tanah Toraja. Bencana longsor di Tanah Toraja ini menerjang Makale Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam tanggal 13 April 2024. Sebanyak 20 orang tewas, di mana 16 orang diantaranya merupakan warga Makale Selatan, sementara 4 lainnya adalah warga Lembang, Ran, dan Batu. Setelah Tanah Toraja, longsor di Pekalongan yang baru terjadi kemarin berada di posisi keempat. Hingga Rabu sore, korban tewas sudah mencapai 20 orang. Longsor terjadi di wilayah Petung Kriono, Pekalongan karena hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore hingga Senin malam. Sebagian besar korban tewas adalah para pemancing yang tengah berteduh dari derasnya hujan. Di posisi ketiga ada longsor Sumedang, Jawa Barat. Longsor ini terjadi pada 9 Januari 2021. Dari laporan BNPB ada 40 orang tewas akibat longsor, sementara 26 rumah warga mengalami rusak parah. Tak hanya itu, ada sekitar 1.126 jiwa yang terdampak longsor Sumedang ini. Setelah Sumedang, longsor terparah dari sisi jumlah korban adalah longsor di Natuna, Kepulauan Riau. Terjadi pada siang hari sekitar jam 11 siang pada hari Senin 6 Maret 2023, longsor seketika menerjang kawasan Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Akibat longsor ini sebanyak 50 orang dinyatakan tewas, 8 orang luka-luka baik berat dan ringan. Tak hanya itu, tanah longsor juga bikin listrik padam dan jaringan komunikasi putus. Longsor juga merusak jalan-jalan utama di seluruh Pulau Natuna. Lalu di manakah longsor terparah di Indonesia? Dari sisi jumlah korban tewas, sudah pasti longsor Banjarnegara yang terparah. Longsor ini terjadi di lereng utara Bukit Telagalele pada pukul 5 sore. Longsor menimpa satu dusun yang dihuni 300 jiwa. Sebanyak 108 orang tewas, di mana 96 orang ditemukan jenazahnya dan 13 orang lagi dinyatakan hilang. Longsor ini menerjang 3 desa sekaligus, yaitu Sampang, Selatri, dan Paweden. Nah, itulah 5 longsor terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan yang Maha Kuasa ya guys. Terhindar dari segala macam bencana, baik darat, laut, dan udara. Amin, amin, amin. Aduh, tuh ya 5 longsor terparah di Indonesia. Serem-serem banget deh, Pak. Betul, ini soalnya memang di awal tahun ini, di tahun 2025 aja ya, ini udah banyak memang bisa dibilang musibah-musibah yang terjadi di Indonesia. Iya, makanya benar tadi katanya, kita banyak berdoa deh biar nggak ada musibah lagi ke depannya gitu kan ya. Nah, kalau tadi udah ngomongin 5 longsor terparah, ada lagi nih bencana banjir bandang di Indonesia. Tapi kita sapa dulu dong Sobat RTV, sampai lupa kan. Hai Sobat RTV, ketemu lagi nih di Lensa Indonesia Malam. Betul. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini dan saya Ahmad Topan. Nah, tadi sudah kita woro-woro nih, udah bilang kalau tadi kita bahas pertama tentang longsor terparah. Dan sekarang ini memang lagi ada kejadian atau musibah juga ya, dimana ini terkait dengan banjir bandang. Ini di Grobogan, Jawa Tengah nih Pak. Betul, dan ini banjir bandang ini dikarenakan tanggul dari Sungai Tungtang ini jebol Ken. Sehingga wah udah diterobos semua lah, semua itu dibawa semua lah. Nah juga yang bikin apa ya, yang bikin bikin ngeri lagi itu jembatan kereta api ya, iya, jembatan rel kereta itu berubah jalanan rel kereta itu berubah jadi kayak jembatan ngegantung. Aduh, gitu. Serem banget ya jadi gantung gini. Dan akhirnya memang beberapa rute harus berubah nih, kayak misalnya dari Surabaya ke Semarang yang harusnya melewati jalur ini akhirnya harus lewat jalur lain. Kita lihat aja yuk nih banjir bandangnya sampai seperti apa sih.
Nah, kita kembali lagi dan sekarang waktunya informasi dari dunia olahraga. Apalagi kalau bukan bola. Betul. Ini terutama bagi para fans Barca. Ini pasti lagi pada nunggu tuh di depan layar tuh. Kenapa? Ada apa Lagi dengan excited fans Barca? banget nih. Kenapa? Soalnya tim kesayangan mereka nih habis menang dramatis, Ken. Ini ada Gimana sebutannya menangnya lewat laga remontada. Alias dia ketinggalan dulu nih 2-4, tiba-tiba di akhir jeder jadi 5-4 menang. Ini berarti nikung ya di detik-detik terakhir langsung menang nih, keren banget. Mau tau nggak gimana Bikin deg-degan caranya juga sih Barca? nontonnya ya. Nah, langsung aja kita lihat ya. Ya, semangat ya para Semangat. wakil Indonesia di lapangan bulu tangkis nih. Betul, Semoga semoga. mengharumkan nama Indonesia. Nah, jangan bikin malu lah ya di tanah air sendiri Tapi ya. kan paling nggak udah berjuang dong, Pan. Kenapa Iya. sih lihat jam? Sama kayak kita berjuang udah setengah jam, udah mau setengah Masa jam kan. Udah mulai ngantuk ya. Iya. Berarti kita harus pamit dari Lensa Indonesia Malam. Betul. Tapi tentunya masih ada CSI nih. Nah, ini masih ada informasi apa kriminal tuh, yang ya, Cep? ngeri-ngeri sedap nih kan. Apa tuh? Karena ini ada bandar narkoba ya. Ini dihabisin sama komplotannya karena dia mau ngegelapin uang kayak di film-film. Oh, kayak mafia-mafia gitu. Jadi Iya. uang transaksi Narkoba. narkobanya mau digelapkan sebesar 8 juta ya. Betul. Akhirnya dihabisin deh sama komplot. Kira-kira gimana kelanjutannya? Ada di CSI habis ini langsung Jadi aja. jangan kemana-mana ya. Betul. Sobat RTV tetap di RTV dan kita harus pamit dulu nih. Betul. Saya Kenia Agustineni. Dan saya Ahmad Toban, terima kasih ya sudah menyaksikan. Akhir kata. Sampai jumpa.